firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia, biar kita semua yang senantiasa mendengarnya serta memeliharanya di dalam kehidupan keseharian. Shalom. Shalom. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan masifnya teknologi informasi pada saat ini, serangan-serangan terhadap iman Kristen juga semakin masif. Apalagi orang sekarang kecenderungannya tidak suka mempelajari pelajaran yang panjang-panjang, tidak suka mempelajari tentang uraian-uraian yang detail yang membutuhkan analisis pemikiran yang dalam. Manusia zaman sekarang tidak suka dengan yang begitu, karena kehidupan manusia sekarang diarahkan kepada sesuatu yang pendek-pendek saja, yang singkat-singkat saja. Coba saja, kalau dulu sebelum ada TikTok, orang gemar menonton YouTube. Yang kalau misalnya ada seorang pengkhotbah, itu tuntas dibahas, mungkin ada yang 15 menit, 30 menit, 1 jam, sehingga suatu konsep itu diuraikan secara lengkap dan tidak secara sepotong-potong. Karena uraian yang dilakukan secara sepotong-potong, kadang-kadang kita tidak mendapatkan maknanya secara jelas. Nah, dengan adanya sajian TikTok yang lebih digemari lagi daripada audio video atau YouTube yang durasinya jauh lebih panjang, maka itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengutip bagian-bagian yang dianggap penting saja tanpa memahami latar belakang daripada kutipan-kutipan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh yang sempat mampir di halaman saya, ada satu pernyataan atau satu kritik dari anak muda dari sebelah. Dia katakan bahwa Alkitab terjemahan lain tahun 73 itu menggunakan kata Tuhan. Lalu dia perbandingkan dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tahun sebelumnya
di mana jadi versi sebelumnya, versi yang sebelum yang kita pegang ini, itu kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Lalu kemudian anak muda ini mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tadinya Tuhan, lalu kemudian di Alkitab yang sudah dirubah tahun 73 itu diangkat derajatnya menjadi Tuhan. Nah, ini persoalan Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena sangat singkat dan tidak ada penjelasan yang lebih panjang. Dan mengapa terjadi seperti itu? Adalah benar bahwa versi sebelumnya dari Alkitab yang kita pegang ini itu memang semua kata Tuhan di situ menyebut kata Tuhan. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu tidak ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris juga tidak ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kurios, dan di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata Lord. Nah, siapa itu kurios? Dalam bahasa Yunani, ketika saya adalah seorang pejabat, ketika saya adalah orang kaya, dan saya mempekerjakan banyak orang di perusahaan saya, maka mereka panggil saya kurios. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa saya itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tetapi saya memiliki kuasa untuk mencabut atau menyetok gajinya. Nah, kata kurios ini itu kemudian di dalam bahasa Indonesia, kalau kata Tuhan, semua orang dipanggil Tuhan. Kemarin saya cek pesawat mau berangkat ke Salatiga di Surabaya. Jadi waktu ditulis masukkan nama traveler dan pakai traveloka, ditulis Bapak tidak ditulis Bapak tapi Tuhan. Jadi Tuhan dia Nyonya dan Nona. Lalu kemudian waktu saya masukkan namanya Jonathan karena dia juga ikut, tidak mungkin saya taruh anak karena pilihannya Tuhan, Nyonya, Nona, dan anak. Tidak mungkin saya menaruh anak di situ karena kalau anak itu pengertiannya 0 sampai 2 tahun dan dia sudah dewasa. Jadi Tuhan juga yang saya taruh di situ sama Jonathan. Nah, lalu kemudian para penerjemah Alkitab dalam bahasa Indonesia merasa bahwa kalau hanya Tuhan, pengertiannya semua orang di Indonesia dipanggil Tuhan, harus ada sesuatu yang lebih. Lalu kemudian membuat bahwa untuk membedakan antara Tuhan dengan sesuatu yang mempunyai kuasa, maka ditambahlah kata H di tengahnya menjadi Tuhan. Itu salah satu contoh. Jadi Alkitab tidak pernah dirubah. Alkitab itu hanya dicarikan ketika menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, dicarikan sebuah kata yang lebih mendekati kepada maknanya, yang lebih mendekati kepada pengertian aslinya. Itu kata lebih tepat. Sementara Alkitab dalam bahasa asli itu tidak pernah berubah. Jadi kalau kita mendapatkan serangan dari pihak sebelah yang mengatakan bahwa Alkitab dirubah-rubah, bukan Alkitabnya dirubah-rubah, tetapi itu upaya dari orang-orang yang mengerti Alkitab untuk menyesuaikan dengan pemahaman yang kita pahami pada zaman sekarang, untuk mendapatkan pengertian yang lebih cocok dengan pengertian aslinya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini merupakan pribadi kedua dari Allah itu. Sementara sebelum kita masuk membahas tentang Yesus Kristus, saya akan menguraikan sedikit saja tentang pengertian Tritunggal. Pengertian Tritunggal gede ini itu mendapatkan serangan yang luar biasa dari kelompok. Itu karena pada zaman dulu, pada
zaman dulu. Kepada kita diperkenalkan tentang 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Itu kita diperkenalkan tentang pengertian dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka. Bagaimana mungkin 3 menjadi 1 dan 1 sama dengan 3? Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, menurut para pemikir Kristen, bahwa pembahasan ini pada zaman sekarang itu tidak dapat lagi diterima dengan banyaknya serangan serang. Trinitas bukan persoalan angka, tetapi Trinitas itu berbicara tentang keberadaan, bukan tentang keberapaan Allah, tentang keberadaan Allah, bahwa hakikat Allah itu pada dasarnya adalah 1 di dalam 3 pribadi. Nah, Bapa itu mempunyai roh, dan Bapa juga mempunyai firman. Tidak pernah bahwa ada Tuhan Allah tanpa roh. Tidak pernah ada Tuhan Allah tanpa firman. Kalau Tuhan Allah itu ada tanpa roh, itu bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan Allah tanpa firman, itu bukanlah Tuhan. Berarti Allah pernah bisu. Sejak Allah itu ada, Dia sudah mempunyai eksistensi. Dia sudah mempunyai keberadaan. Tetapi keberadaannya bukan dalam bentuk fisik, tetapi keberadaannya dalam bentuk metafisik. Fisik atau keberadaan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Tetapi eksistensi Tuhan ini itu memiliki roh dan memiliki firman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, dan firman itu satu bagian dari keberadaan Allah, itu sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Adakah manusia yang tidak mempunyai roh? Itu kan gambaran dari Tuhan kita. Kalau dia tidak mempunyai roh, maka dia disebut sebagai almarhum. Dia disebut sebagai jasad. Kalau dia tidak bisa berkomunikasi, maka dia juga adalah manusia yang tidak seutuhnya menjadi manusia. Kalau ditanyakan, Pak, bagaimana kalau misalnya orang yang bisu, tidak bisa berbicara? Tetapi saya tidak berbicara tentang pembicaraan, saya berbicara tentang berkomunikasi. Dan cara komunikasi itulah yang kemudian dalam wujud firman. Orang bisu kan juga itu bisa menyatakan aku cinta padamu. Itu kan komunikasi. Ataukah misalnya kebetulan yang kami bersama sama saya, kalau ada orang yang ketemu kemudian dia bilang kaipan, apa itu maksudnya? Berarti itu adalah cara komunikasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi sebetulnya Allah Tunggal itu secara gampang, tapi tidak gampang juga, itu dipahami bahwa Dia adalah Allah yang satu, yang kemudian dalam 3 wujud, dalam 3 keberadaan. Nah, pembacaan kita pada hari ini itu berbicara tentang Yesus Kristus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama benar juga pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa itu Yesus Kristus? Dia adalah Allah sejati. Dikatakan dalam rupa Allah. Itu pertama, dalam ayat yang kelima. Yang kedua, Dia adalah setara dengan Allah. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, memang kita sangat sulit
tentang keberadaan Allah yang maha besar itu sangat sulit. Karena apa? Otak kita yang terbatas tidak mungkin mampu untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas. Tidak mungkin. Apa yang kita pahami adalah apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Konsep tentang Trinitas sendiri tidak ada dalam Alkitab. Konsep Trinitas sendiri tidak diciptakan oleh manusia, tetapi diformulasikan oleh manusia. Kalau ada serangan dari kita bahwa konsili Kalsedon itu adalah konsili di mana Trinitas itu diciptakan, itu tidak salah, itu salah juga. Itu pada abad kedua ada seorang tokoh gereja, Yofinus dari Antioquia. Itu yang pertama kali memformulasikan bagian-bagian dari Alkitab. Tidak diciptakan oleh orang Kristen itu Trinitas. Sama seperti obat, begitu ya. Zat-zatnya sudah ada. Nanti para ahli kimia kesehatan itu memformulasikan menjadi sebuah obat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk memahami semuanya itu tidak mungkin otak kita yang terbatas. Jadi saya pernah menjadi pengajar komputer. Itu di SMK 2. Itu 5 tahun saya tidak mengajar agama, 5 tahun saya mengajar komputer. Bukan mengetik, tetapi mengajar tentang hardware komputer. Itu tentang komponen komputer. Apa itu resistornya, apa itu transistor, kemudian apa itu MOSFET, apa itu chip. Itu semua bagaimana sistem kerjanya. Satu bagian komponen komputer saja itu dipelajari bisa berhari-hari sampai berbulan-bulan. Itu baru satu komponen. Dan saya katakan bahwa tidak sepenuhnya juga saya kuasai. Jadi kalau ada orang katakan dia jago komputer, tunggu dulu apanya dulu, programnya, program apanya dulu, sistem informasinya. Yang bagian mana dulu, apakah komunikasi atau bagian komunikasi data, satunya bagian apanya dulu, itu baru satu komputer itu kan lebih rendah daripada manusia. Bagaimana kita bisa memahami tentang Allah yang lebih tinggi daripada manusia? Jadi oke, secara sederhana kita mengatakan bahwa Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu adalah rupa Allah. Allah sendiri. Kalau Allah itu berfirman, maka kita percaya kepada firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang katakan bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuat, dan maha segala-galanya. Kalau kita lihat di Parisi, itu semua kata maha itu dari ujung tahun ini Pak, ujung tahun itu bagaimana Pak kita? Allah maha apa, Allah maha kasih, Allah maha macam-macam. Cuma kalau kita yang bolak-balik setiap bulan, setiap bulan itu hafal Allah itu mana? Itu betul kan tidak? Betul. Allah maha besar, Allah maha langit, Allah maha. Saya kadang-kadang baca-baca juga, dan ini sejauh ini memang. Dan semua sifat-sifat Allah itu dijelaskan di sini juga. Tidak bisa merasa alergi dengan kata Allah maha itu yang berjalan. Itulah keberadaan Allah yang memang saudara-saudara kita itu juga sama kerja seperti itu saudara. Dan saya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang maha itu tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan manusia. Tidak mungkin Allah itu mau diam-diam saja di sana. Jadi kalau orang percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada firman-Nya, jadi apa yang dia percayai? Dan Alkitab sudah katakan bahwa Allah itu berfirman dan firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Kalau kita percaya kepada Allah Maha Kuasa, maka kita juga percaya kepada firman-Nya itu Maha Kuasa. Belum lagi Roh Kudus nanti minggu depan akan dibahas oleh Musa. Nah, dia adalah Allah yang sejati. Ayat yang ke-7, mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya,
Mengosongkan dirinya tidak berarti bahwa dia melepaskan keilahiannya tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James make himself acknowledged. Dia membuat dirinya sendiri itu tidak bisa lebih daripada apa yang lebih dilakukan oleh manusia. Sekalipun di dalam faktanya bahwa ketika dia memanggil murid yaitu Filipus, dia mengetahui dari jarak yang jauh bahwa Filipus itu belum dibawa ke arah. Jadi Filipus justru mempercayai kepada Yesus karena Yesus tahu bahwa Filipus itu ada di bawah arah, sementara Yesus masih berada di tempat yang jauh. Kalau sekarang sih mungkin ada yang foto baru di semuanya atau kalau kan belum ada yang foto dan transfer data Yesus kan tidak ada. Tetapi Yesus sudah tahu. Apakah ada orang yang masuk ke mana? Tidak mungkin. Tidak mungkin akan pergi ke tempat Filipus dan katakan adik kau berada di bawah arah. Dia mengosongkan dirinya, artinya dia yang tidak terbantah itu mengambil keberadaan manusia yang terbatas. Kalau manusia mengambil keberadaan yang tidak terbatas, potongnya bambu, potong sarung ya. Saya pernah saya masih besar dari ini. Ada teman saya bilang, saya bilang, dia tidak. Saya tahu itu terobos. Jadi kalau kita masuk ke dalam sesuatu yang terlalu besar, maka itu masih banyak potongnya. Tetapi kalau yang besar masuk dalam sesuatu mungkin berbeda. Tetapi Tuhan yang Maha Besar itu mau secara akan membatasi dirinya dalam keterbatasan fisik manusia, di mana dia terbatas oleh tempat dan waktu. Sekalipun pengetahuannya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dia membatasi dirinya dalam seorang bayi yang dikandung di dalam kandungan, tetapi substansinya sebagai Allah itu tidak dibatasi. Terbukti ketika Maria berusaha mengandung dan Elizabeth datang, maka bayi Maria mengunjungi Elizabeth dan Elizabeth itu beberapa temannya melonjak-lonjak di dalam itu karena ada komunikasi keilahian di dalam itu Maria dengan seorang yang nanti terakhir dalam yang lama itu berbuat keyakinan. Dan dalam kandungan pun juga terlibat kebenaran. Nah, itu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, waktu ini di mana? Apakah Allah mengerti? Di mana Allah? Itu kan dua lagi. Kan Allah kita biar rata-rata ya. Mungkin beberapa kali tidak. Tidak. Jadi kita biasanya itu. Saya bukan psikolog dan sudah tetapi biasa muncul di dalam data. Karena Tuhan itu masih katanya, lalu Yesus itu mati, Yesus adalah Tuhan dan Yesus mati selama 3 hari. Siapa yang memerintah dunia? Bingung kan? Bingung. Jadi ada 3 hari di mana alam semesta ini tanpa pertemuan kemudian dibuatlah judul yang bombastis, para pendeta keok tidak bisa membuat, tidak bisa menjawab. Kata siapa? Aku jawab di TikTok cuma berapa detik ya? Bisa di sini. Saya pernah hitung ya? 10 detik. Bagaimana dia menjelaskan? 10 menit. 10 menit itu pun juga tidak cukup. Membahas tentang pertumbuhan itu pun tebal-tebal. Dan tidak mungkin bisa dijawab
dalam 10 menit. Tetapi saya mau bilang bahwa dia, Yesus Kristus, itu mengambil kemanusiaan. Dia, kalau bahasa kerennya, mengkooptasi manusia, tubuh manusia di dalam dirinya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Yesus mati, maka dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan mati dalam keadaannya sebagai Allah. Tetapi apakah Allah juga turut menderita? Ada teori yang mengatakan bahwa Yesus itu pura-pura begitu menderita, dia tidak menderita. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia betul-betul menderita. Apakah keilahiannya menderita? Iya, dia juga menderita. Karena tubuh Yesus, tubuh manusianya itu sudah melekat keilahian di dalamnya. Ketika dia disiksa, maka dia sebagai ilahi yang sudah menyatu dengan tubuh manusianya juga ikut menderita. Itu memang gampang susah untuk dipahami. Tapi mungkin itu yang paling sederhana. Beliau tidak mungkin lah katanya. Saya bilang ya mungkin saja. Saya bilang. Tidak tahu waktu jenazah jatuh dan agak luka-luka, itu saya sementara ada di mana ya? Saya lupa dengan ibu di mana. Tetapi waktu saya dengar bahwa waktu betul ya. Waktu saya dengar bahwa dia jatuh dan itu langsung saya punya batin juga itu menderita. Begitu. Saya rasa ada sesuatu yang menggelisahkan, sekalipun saya sebagai laki-laki tetap harus menempatkan sikap yang tegar. Begitu. Karena ibunya sudah agak sedikit dalam tahu. Saya agak memperlihatkan ketenangan. Tetapi karena dia menyatu dengan saya, dengan jiwa saya, jadi saya menderita. Tetapi penyatuan keilahian Kristus dengan Yesus itu, dan tubuh manusia Yesus itu jauh lebih erat dibandingkan dengan penyatuan batiniah saya antara saya dengan anak saya yang laki-laki itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia telah mengusungkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi dia tidak dia yang secara sadar mengambil rupa itu. Kebanyakan kita kan kalau kita menjadi anak buah, itu kan kondisi ya. Semua orang mau jadi bos. Lalu kemudian ketika orang menjadi bos, dia tidak ingin menjadi anak buah lagi. Jadi anak buah itu bukan pilihan. Tidak banyak orang yang memilih untuk menjadi anak buah, tetapi semua orang mau memilih untuk menjadi bos. Kecuali ada seorang misionari yang saya lupa namanya, itu orang yang sangat kaya di Eropa, kemudian dia memilih untuk menjual seluruh hartanya, kemudian dia pergi di Afrika sana untuk menjadi seorang yang hidup di dalam kesederhanaan. Itu pilihan. Nah, Allah juga memilih, Tuhan memilih untuk menjadi pribadi yang sangat sederhana, menjadi seorang hamba dan taat kepada tuannya dalam tanda petik, yaitu bapaknya. Jadi dalam keberadaannya sebagai hamba inilah dia taat sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, dari pribadi Yesus yang dapat kita pelajari dari surat Filipi ini, yaitu bahwa ayat 7 bagian B, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Istilah hamba itu adalah doulos atau
slave. Ada yang juga menerjemahkan servant. Servant itu pelayan. Tapi di dalam bahasa Indonesia, pelayan itu ya tidak lebih rendah daripada seorang buruh. Tapi dalam konteks Yunani, dalam konteks di musim abad pertama, itu buruh itu lebih tepat kepada slave, kepada seorang yang benar-benar berada di garis terendah dari kehidupan. Itu adalah doulos. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus itu sudah menjadi manusia, di dalam keilahiannya mengambil rupa sebagai manusia dan bahkan menjadi seorang hamba yang sangat merendahkan dirinya, yang sangat meninggalkan segala sesuatu atribut yang ada pada dirinya untuk bisa mengangkat kita, orang-orang yang berdosa, itu menjadi orang yang dimuliakan, orang yang ditinggikan. Ini menjelang tahun 2024, banyak orang yang tiba-tiba rendah hati. Banyak orang yang tiba-tiba rendah hati. Di posting, datang bawa beras satu kali, difoto dulu, habis itu setelah difoto ditakar 1 liter, baru dikasih ke orangnya, karungnya tetap dibawa untuk foto di tempat yang lain. Bukan seperti itu. Yesus menjadi hamba bukan dalam rangka pencitraan, tetapi betul-betul dia menjadi hamba dengan satu tujuan bahwa supaya kita itu diangkat dan dimuliakan. Itulah Yesus Kristus. Dia rendah hati, bukan rendah diri. Nah, banyak dari antara kita yang dia rendah diri. Yesus tidak pernah rendah diri, tetapi dia rendah hati. Kalau rendah diri itu adalah antitesa, kebalikan dari kesombongan. Begitu. Orang yang rendah diri itu adalah orang yang tidak mampu sombong. Karena tidak mampu sombong, makanya dia rendah diri. Dia ingin memiliki sesuatu untuk disombongkan, tapi karena dia tidak mampu memiliki sesuatu yang akan disombongkan itu, maka dia menjadi rendah diri. Andai kata model seperti ini mendapatkan sesuatu yang dia impikan itu, maka dia pasti akan menjadi sombong. Jadi rendah diri itu adalah bentuk lain dari kesombongan. Tidak mampu untuk sombong, menjadi rendah diri. Tapi Yesus itu rendah hati. Dia merendahkan dirinya. Dia membuat dirinya menjadi rendah. Dan dia rendah hati. Dan semua hal yang kita sudah uraikan itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tujuan supaya kita semua sebagai satu persekutuan itu dalam ayat yang keempat, dan janganlah setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Bahwa kita tidak boleh bermegah dengan segala keberadaan kita. Kalau Tuhan memberkati kita dengan segala sesuatu, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Tetapi kita juga tidak boleh rendah diri ketika Tuhan belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan menuntut kita mungkin jauh lebih bertekun. Tuhan menuntut kita juga lebih banyak berdoa. Tuhan juga mungkin menuntut kita untuk mengatur strategi, untuk bekerja lebih keras lagi, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan inginkan juga untuk kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat-berkat itu bukan hanya keinginan kita, berkat juga itu adalah keinginan Tuhan untuk kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan itu bukan hanya kebutuhan kita, itu merupakan kebutuhan Tuhan juga untuk kita. Kita membutuhkan keselamatan, tetapi Allah yang lebih duluan
saya butuh keselamatan. Dan sebelum kita berpikir itu, Tuhan sudah memikirkan itu. Kalau kita membutuhkan keselamatan, kalau keselamatan saja itu menjadi kebutuhan Tuhan untuk kita, maka berkat-berkat untuk kelangsungan kehidupan kita itu juga merupakan kebutuhan Tuhan untuk kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti bertekun dalam Allah. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sejati melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penampakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semua bisa menjadi Allah. Mimbar ini bisa jadi Allah. Coba kita sembah ini mimbar setiap datang bawa bakat kemenyan di sini. Lama-lama akan bakat mimbar ini akan melempar ke sakit. Karena ini bisa jadi Allah dalam tanda petik. Tetapi Allah yang sejati itu sungguh-sungguh menyatakan dirinya dalam bentuk manusia yang dapat kita lihat wujudnya. Allah yang mana yang disembah oleh banyak agama-agama, itu semua tidak jelas Allah yang mana. Tetapi orang Kristen menyembah kepada Allah yang sudah berwujud dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah menjadi manusia, supaya kita mengenal Dia lebih dekat. Tidak perlu diteriaki, tidak perlu. Ada di antara kita. Yesus Kristus tetap ada di antara kita. Jadi salah juga ketika dikatakan bahwa Yesus sekarang itu duduk manis di surga ya, sekarang Roh Kudus yang bekerja. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu bekerja secara simultan, bekerja secara bersama-sama dalam kehidupan manusia. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, itu terbang terus ke atas seperti roket. Tidak. Begitu dia naik berangkat ke surga, maka datanglah Allah menyelimuti dia dan hilang dari pandangan manusia. Tadinya, waktu saya masih kecil, saya berpikir bahwa ketika Yesus naik ke surga, itu naik terus kayak roket sampai kecil-kecil dan menghilang. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab dia terangkat ke surga, diselimuti awan, baru menghilang. Di mana itu surga? Apakah di atas? Makanya banyak orang hadis katakan bahwa ketika sampai di bulan, kamu ketemu dengan Tuhan, kamu ketemu dengan surga. Ya tidak ketemu lah. Karena surga itu bukan luar angkasa saja. Ada di sekitar kita. Yesus terus bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Jadi ketika ada yang mengajar kita bahwa hanya menyembah kepada Roh Kudus, hanya memberikan kesempatan kepada Roh Kudus, itu tidak tepat juga. Karena Allah Tritunggal itu bekerja. Bapa sebagai pemelihara seluruh ciptaannya itu bekerja. Kalau Bapa itu cukup manis, maka semua planet-planet ini akan bertabrakan. Satu meteor saja jatuh, kita semua sudah binasa. Kalau Allah Bapa itu sebagai pencipta dan pemelihara sudah tidak. Yesus Kristus adalah penyelamat. Dan Roh Kudus adalah penghibur, penolong, dan lain sebagainya. Ada lagu tadi, itu agak kurang tepat. Yesus itu penolong dan tadi itu penolong dan sahabat. Penolong itu Roh Kudus. Makanya ada satu lagu yang sangat menggimai. Ku sembah Kau Yesus penolongku, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Satu kalimat ini saja itu sudah keliru di dalam pemahaman Trinitas kita. Ku sembah Kau Yesus penolong, yang disembah itu Yesus atau Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penolong. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Yesus bilang apa kepada teman-teman Samaria? Dia katakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran. Yang disembah dalam roh dan kebenaran itu bukan pribadi Yesus, tapi pribadi Bapa. Di dalam kebersamaan tiga pribadi ini, itu dia bekerja. Dia bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan bekerja di dalam jemaatnya, bekerja di dalam hakikat jemaat yang saling tolong-menolong, saling mendoakan, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Menurut Filipi pasal 2. Kiranya firman Tuhan pada
hari ini menolong kita untuk menghayati minggu-minggu Trinitas, untuk kemudian mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Terpujilah Kristus. Amin.